Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian nikmat kesehatan, kesempatan, dan kelapangan yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya nikmat hidayah taufik yang Allah curahkan kepada kita sehingga meringankan kita untuk selalu beribadah kepadanya. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, ibadah-ibadah yang mulai dari pagi hari tadi, subuh hari tadi, dan hingga sampai nanti menjelang kita mau tidur, semuanya diterima oleh Allah. Tentu kita mengharapkan ridho dan rahmatnya. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sholat maghrib, kajian kita malam ini kita mencoba mengupas surat Al-Hajj ayat 14, dan juga nanti ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nanti dua dalil ini, ayat Al-Quran surah Al-Hajj ayat 14 dan hadis tadi, itu dua dalil yang dapat memberikan penjelasan kepada kita mengenai tema kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita lihat firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Ini ayat ini, Bapak, ini merupakan bentuk pembuktian atas janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji Allah? Janji Allah itu ditujukan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, janjinya itu apa? Janjinya itu adalah jannat yang tajri min tahtihal anhar. Itu surga-surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Nah, ini janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, pembuktian janji Allah ini merupakan bentuk dari kompensasi, atau bahasanya itu apa yang kita lakukan selama di dunia, yaitu berupa amalan-amalan soleh, dan itu berimplikasi kepada kita berupa pahala. Nah, pahala itu Allah berikan kepada kita dikarenakan kita itu beramal soleh. Amalan soleh itu banyak. Nah, amalan soleh yang kita lakukan itu tentunya di dalamnya itu ada rahmat Allah. Nah, rahmat Allah inilah yang menuntun seseorang hamba itu nantinya
dia itu akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Maka ketika seseorang itu beramal soleh, dia beribadah kepada Allah, dan ibadahnya itu nggak sesuai dengan aturan syariat yang ada, maka itu disebut amalannya itu amalan yang tidak berlandaskan, atau di dalamnya itu tidak ada rahmat Allah. Nah, ini sebelumnya di dalam surat Al-Hajj ayat 13 itu jelas sekali itu Allah mengatakan bahwa nanti di situ ada segolongan orang, itu diantaranya itu adalah orang kafir dan orang murtad. Itu mereka itu mengadakan sesuatu sesembahan, di mana sesembahan mereka itu seakan-akan bahwa itu adalah Tuhan mereka. Dan mereka mengatakan, ya ini Tuhan kami. Lalu kemudian sesembahan mereka itu adalah sesuatu hal yang memang sudah dilarang untuk disembah. Tapi mereka beranggapan bahwa itu Tuhan mereka, kemudian itu menjadikan sesembahan mereka dan menjadikan itu Tuhan mereka. Maka semua apapun yang mereka lakukan rusak semuanya. Sia-sia semuanya. Nah, ini di dalam surat Al-Hajj ayat 14 ini, disinilah Allah langsung memberikan pembuktian. Nah, pembuktian atas janji Allah kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Bapak, kita ini sholat, kalau dasarnya nggak iman, nggak sholat kita. Puasa pun begitu. Kalau nggak tertanam iman di dalam hati kita, ngapain sih puasa? Manusia itu kan butuh makan, butuh minum. Bisa seperti itu, Pak. Tapi karena ada iman di dalam hati kita, itulah yang menjadi menguatkan kita itu untuk beramal soleh. Nah, kalau seperti puasa di bulan Ramadan, sholat 5 waktu, itu kan amalan-amalan yang wajib. Amalan-amalan yang wajib. Nah, nanti amalan-amalan soleh yang lainnya, yang di luar amalan-amalan wajib, nah itu terdorong itu dikarenakan adanya keimanan kita. Nah, keimanan kita inilah yang menjadi pendorong menguatkan kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi kalau kita berpikir secara pikirannya orang liberal lah ya, atau orang ateis ya, itu sholat tuh kok sampai ruku, sampai sujud, sampai duduk segala, sampai berdiri lagi, sampai kebalik lagi, sampai berpikiran seperti itu. Nah, itu karena mereka nggak punya keimanan. Kita kan karena ada keimanan dalam hati kita, itu yang mendorong kita untuk melakukan hal yang seperti itu. Dan kita melakukan hal yang seperti itu bukan serampangan. Kita melakukan sholat, kita lihat hadis-hadis Nabi. Bagaimana takbir Nabi, bagaimana rukuknya Nabi, bagaimana sujudnya Nabi, tahiyat awalnya Nabi, tasawuf akhir sampai salamnya Nabi itu. Nah, itulah yang menjadi tuntunan kita. Jadi bukan berarti itu diciptakan begitu saja untuk seperti itu gerakannya, enggak. Ada tuntunannya. Nah, inilah. Jadi dasarnya itu keimanan itulah yang menjadi pendorong bagi kita agar kita itu berbuat baik atau beramal soleh. Jadi bahasanya tuh kalau beramal soleh itu amalan-amalan yang ada tuntunannya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Jadi itu kita lakukan. Nah, lalu kemudian di dalam ayat ini itu Allah mengatakan kepada kita, kamu orang beriman, lalu kamu beramal soleh, maka keimanan yang mendorong kamu untuk beramal soleh itu, lalu kemudian amal soleh itu, di situ ada rahmatnya Allah di dalamnya, maka surgalah janji Allah pembuktiannya kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, dari sekian banyak amal-amalan soleh yang Allah dan Rasulullah SAW wajibkan maupun dianjurkan kepada kita, nah kita akan lihat tuh 5 amalan dengan melihat hadis Nabi, di mana 5 amalan ini adalah termasuk amalan yang sangat ringan, sangat ringan sekali untuk diamalkan.
Tapi Rasulullah SAW memberikan begitu besar keutamaannya, yaitu menjamin surga bagi siapa saja yang melakukannya. Ini di dalam riwayat sebuah hadis, dialog antara Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, sahabat Rasulullah SAW. Beliau berdialog dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat Rasul Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, amal apakah yang dapat memastikan seorang hamba itu masuk surga?" Maka Rasulullah SAW pun menjawab, "Tu'minu billahi wal yaumil akhir." Kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Bapak, kita tahu rukun iman itu ada 5. Rukun iman itu 5 apa 6? Pak? 6 ya. Beriman kepada Allah, malaikat, lalu kemudian kitab, lalu kemudian para nabi dan rasulnya, kemudian hari kiamat, dan yang terakhir qada dan qadar. Nah, ini Rasulullah menjawab pertanyaan dari Abu Dzar tadi, tu'minu billahi wal yaumil akhir. Kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, Rasulullah menyampaikan seperti ini, itu Rasulullah mengatakan, kamu beriman, jadikan imanmu itu sampai akhir hayatmu. Karena itu pertaruhan bagimu. Ketika engkau wafat, mati, keimanan itu tidak ada dalam hatimu, maka surga itu bukanlah tempatmu. Karena Rasulullah mengatakan, tu'minu billah, berimanlah engkau kepada Allah. Lalu dilanjutkan lagi, wal yaumil akhir, dan kau beriman kepada hari akhir. Nah, apa yang dikatakan Rasulullah ini, berimanlah engkau kepada hari akhir, ini menunjukkan bahwa kehidupan di dalam dunia ini itu ada kesudahannya. Orang yang hidup itu akan mati. Tapi di dalam Islam, yang mati itu adalah jasadnya. Ada hari-hari berikutnya. Yang mati, yang wafat, masuk dia ke alam barzah. Dan nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Hari kiamat itu kesudahan seluruh alam. Kesudahan seluruh alam. Nah, maka kalau sudah kita melihat di dalam Al-Quran itu, bagaimana dahsyatnya terjadinya hari kiamat itu. Kalau kita buka selain juz ammah, cari surat-surat yang mengenai hari kiamat, itu agak panjang-panjang, Pak. Tapi kalau Bapak buka di surat juz ammah, tuh, juz 30 yang mengenai masalah hari kiamat, itu pendek-pendek tuh ayatnya. Itu semua menggambarkan tuh bagaimana matahari itu terbelah, bulan terbelah, lautan airnya, itu semua itu menggambarkan, begitulah nanti gambarannya hari kiamat itu. Nah, gambaran hari kiamat ini Rasulullah mengatakan, dan kamu beriman kepada Allah dan beriman kamu kepada hari akhir. Nah, ini artinya itu Rasulullah itu ingin mengajarkan kepada kita, bahwa apa yang kamu lakukan di bumi ini, apa yang kamu lakukan di muka bumi ini semua nanti ada pertanggungjawabannya di hari akhir. Di akhirat nanti itu ada perhitungannya. Nah, maka berimanlah engkau kepada Allah dan berimanlah kepada hari akhir. Karena kalau kamu beriman kepada Allah, itu dasar bagi kamu untuk menguatkan kamu, mendorong kamu tetap beribadah kepada Allah. Tanpa ada imanmu kepada Allah, sulit kamu untuk beribadah. Lalu kemudian wal yaumil akhir, dan kau beriman kepada hari akhir, yakin dan percayalah, sekecil apapun yang kamu lakukan di muka bumi ini, semua itu ada hitung-hitungannya nanti. Nah, itulah Rasulullah menyampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah salah seorang sahabat Rasul, yang diantara sahabat Rasul itu beliau salah satu sahabat yang kritis. Setiap dia berdialog dengan Nabi itu, setiap ditanya, dijawab oleh Rasul, dia nggak puas, dia tanya lagi. Nah, termasuk dalam hadis ini.
Nah, lalu kemudian mendengar jawaban yang sangat sederhana tadi dari Rasulullah, tu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu kan jawabannya sederhana sekali, itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka engkau nanti akan masuk surga, kata Rasulullah. Nah, Abu Dzar itu pun lalu kemudian dia bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ma'al imani amala. Wahai Rasulullah, apakah benar bahwa bersama iman itu ada amal yang harus dilakukan? Nah, ini pertanyaannya Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yuradihu mimma a'tahumullah. Cukup bagi seorang hamba memberikan sebagian kecil dari apa yang Allah cukup sebagian kecil memberikan sebagian kecil dari apa yang Allah karuniakan kepadanya. Nah, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ini yang ditanyakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari tadi, salah satu amalan soleh kamu itu yang dapat mengantarkan engkau nanti ke dalam pintu surga itu, satu diantaranya adalah yuradihu mimma a'tahumullah. Nah, berikanlah sebagian kecil apa yang Allah berikan kepada kamu. Artinya berinfaklah engkau, bersedekahlah engkau. Nah, pengertian berinfak di sini ini pengertiannya lebih berwujud materi. Jadi kita memberikan sesuatu itu bisa berupa harta, taruhlah berupa uang. Itu sekecil apapun yang engkau berikan, nah itu termasuk, kata Rasulullah. Nah, lalu kemudian yang dimaksud dengan sedekah di sini, senyum pun engkau itu pun sudah sedekah. Jadi artinya pengertian infak dengan sedekah itu, infak itu lebih berupa wujudnya materi, tapi kalau sedekah itu kalau sesuatu kita menunjukkan kebaikan kepada seseorang atau dalam hadis Nabi itu menghalau rintangan yang ada di jalan yang mengganggu orang, itu sudah sedekah. Umpamanya di jalanan itu ada batu yang kira-kira batu itu nanti mengganggu orang yang di jalanan, atau ada duri disingkirkan, itu sedekah. Bahkan sahabat Rasul pun pernah bertanya, ya Rasulullah, kalau engkau mengatakan bahwa berinfak itu bisa mengantarkan seseorang itu masuk ke pintu jannah, berarti pintu surga itu akan lebih luas terbuka bagi orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Sampai seperti itu di antara sahabat bertanya. Dikarenakan di antara sahabat itu enggak semuanya itu merupakan orang-orang yang aghnia, orang-orang yang memiliki harta. Lalu bagaimana dengan kami, orang-orang yang miskin ini? Sementara kami untuk berinfak enggak punya. Nah, itu Rasul mengatakan, kamu bertasbih saja itu sudah sedekah. Tasbihmu itu, tahmidmu itu, tahlilmu itu sudah sedekahmu kepada Allah. Itu sedekah itu kan, subhanallah bihamdihi. Atau takbir kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu zikir kita itu kan. Nah, sampai seperti itu Rasulullah mengatakan, maka sekecil apapun itu akan merupakan bagian daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu tadi, bahwa ini merupakan amalan yang ringan tapi keutamaannya besar. Jadi amalannya ringan sekali, Pak. Amalannya ringan sekali tapi keutamaannya besar sekali. Nah, seperti itu. Nah, lalu kemudian di dalam hadis yang lain, di dalam hadis yang tadi, maka apapun yang dikatakan dalam hadis ini tadi, tidak ada alasan untuk manusia itu, orang yang beriman itu, untuk tidak bersedekah, untuk tidak berinfak. Nah, karena dalam keadaan sakit pun orang bisa bersedekah dengan tasbih, tahmid dan tahlilnya, gitu. Dengan tidak memiliki harta pun orang bisa bersedekah. Nah, dalam hadis yang lain kan yang panjang juga disebutkan itu, engkau menggaulin istrimu pun itu sedekah, gitu kan? Nah,
Nah, maka di sini Rasulullah mengatakan ini ringan. Maka ketika amalan itu ringan dan kamu mengetahuinya, terlebih lagi keutamaannya sangat besar sekali, dan kita tidak melakukannya, rugi kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah menjawab pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari tadi seperti itu. Nah, maka ada salah seorang ulama, beliau mengatakan di sini, maka sebagai salah satu, dia menyebutnya di sini bahasanya itu ya, sebagai salah satu tiket resmi menuju surganya Allah itu salah satunya adalah berinfak dan bersedekah. Sampai segitu Pak. Nah, ini bahasa ulama nih Pak. Nah, lalu kemudian setelah dijawab oleh Rasulullah seperti itu, Abu Dzar kembali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aro'aita in kana fakiron la yazidu ma yaruddihu bih." Wahai Rasulullah, bagaimana jika seorang hamba itu fakir yang tidak memiliki sesuatu pun untuk diberikan? Nah, itu tadi yang kami sampaikan tadi. Dia fakir. Bagaimana dia mau melakukan hal seperti itu untuk berinfak sementara dia fakir? Nah, di hadis-hadis yang lain tadi yang kami sebutkan tadi, nah itu salah satunya bagaimana cara kita itu bersedekah atau bersodakoh. Itu bahasa lain daripada orang yang memberikan sesuatu tapi bukan berupa materi. Nah, pertanyaan dari Abu Dzar Al-Ghifari tadi ini dijawab oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah menjawabnya ini merupakan alternatif amalan soleh atau amal soleh yang kedua. Apa jawaban Rasulullah? Ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Artinya, cukup seorang hamba tersebut menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Ternyata amalan ini pun amalannya sangat ringan. Dan keutamaannya adalah surga. Nah, Rasulullah mengatakan ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Cukup engkau menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Awalilah di dalam rumahmu, atau awalilah orang yang ada di sekitarmu. Maksudnya di sini adalah keluargamu. Ajak dia sholat, ajak dia puasa, ajari dia sholat, ajari dia puasa, ajari dia baca Al-Quran. Nah, kalau bisa anak kita di rumah itu bisa baca Al-Quran dari kita. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, titip ke guru-guru kita. Biar anak kita ini bisa baca Al-Quran. Nah itu salah, termasuk yang dikatakan Rasulullah ini, ya'muru bil ma'ruf. Nah ketika anakmu itu tidak mau sholat di umur 7 tahun, tegur dia. Dan umur 10 tahun, 7 tahun, 10 tahun dalam bahasa Nabi itu kan, dipukul kakinya. Ini untuk mencegah anak itu, salah satunya itu meninggalkan sholat itu kemungkaran. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini untuk menjawab pertanyaan daripada Abu Dzar Al-Ghifari tadi. Jadi kalau kamu memang nggak bisa berinfak, ya kamu cukup menyuruhkan orang untuk berbuat kebajikan, itu udah termasuk. Dan mencegah orang untuk berbuat kemungkaran itu juga termasuk. Maka Bapak, peluang ini sebenarnya kalau kita melihat tuh banyaknya tuh di para penjuru dakwah ya sebenarnya peluangnya itu. Kalau yang kita pahamin selama ini, bahwa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar itu peluangnya tuh lebih banyak di para juru dakwah. Di mana juru dakwah itu memang tugasnya untuk menyuruh orang berbuat kebajikan, lalu untuk mencegah orang kemungkaran. Nah, tapi pemahamannya seperti ini dengan penjelasan beberapa ulama itu ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar itu dahulukan, awalin dari rumahmu. Awali dari orang-orang di sekitarmu. Nah, inilah yang dimaksud bahwa kita itu berdakwah di tengah-tengah keluarga kita. Berdakwah di tengah-tengah keluarga kita itu bukan berarti kita itu
seperti juru dai yang dengan bahasanya yang ini, nah, bukan hanya seperti itu, menunjukkan diri kita setiap saat, setiap waktu sholat 5 waktu ke masjid, itu udah dakwah kita itu kepada anak-anak kita di rumah. Dan akhirnya anak kita itu akan mencontoh kita. Nah, maka kan kebalikannya, bagaimana mungkin tuh anak mau ke masjid kalau bapaknya aja nggak ke masjid, gitu kan? Bagaimana mungkin anak itu mau puasa kalau di rumah itu saja bapaknya nggak sahur, nggak puasa, gitu kan? Nah, jadi ini peluangnya itu bukan hanya ada pada juru dakwah atau para dai. Nah, kita inilah menjadi dai di rumah kita, tanpa harus kita berorasi atau berkhutbah seperti ini. Tapi jadikan kita itu tauladan di rumah kita. Karena anak-anak kita dan orang-orang di sekitar kita itu akan mencontoh kita. Nah, lalu kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, perkataan yang benar itu termasuk di situ. Ta'muru bil ma'ruf. Perkataan kita yang benar itu. Jadi orang bertakwa itu dia itu harus berucap dengan perkataan yang benar. Wa qulu qaulan sadida, dan perkataan yang benar. Nah, lalu kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mendengar jawaban dari Rasulullah yang tadi, beliau pun masih belum cukup. Lalu kemudian beliau bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, arwa'aita in kana ayyan la yastati' ayya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar? Wahai Rasulullah, bagaimana jika hamba itu ayyan itu gagap dan tidak mampu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran? Nah, itu tadi, Pak. Gagap itu kan orang yang punya ilmu, dia pengen memberitahu sesuatu, dia tahu kebaikan, dia ingin memberitahu sesuatu, tapi dia untuk berkata susah. Gagap dia. Dia untuk berkata itu susah. Sehingga kemudian ditanya oleh Abu Dzar, bagaimana ya Rasulullah jika hamba itu gagap dan dia tidak mampu untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran? Nah, Rasulullah menjawab, yasna'u li akhraq. Cukup baginya membantu orang yang membutuhkan dirinya. Artinya di sini apa? Bentuknya itu sangat sederhana sekali, Pak. Ketika dia lihat ada orang yang memang susah mengangkat barang, susah untuk mengangkat sesuatu, dia melihat seperti itu, dia bantu, itu termasuk. Lalu kemudian sekedar yang sangat ringan sekali, menunjuk sendal seseorang saja. Ketika orang itu sulit untuk mencari sendalnya ketika dia keluar dari masjid, ini sendal saya mana, cari dia gini kan. Lalu kemudian orang yang gagap ini paham, ini bapak ini tadi sendalnya ini, dia tunjuk. Walaupun dia tanpa berbicara, dia tunjuk. Itu termasuk yang ringan sekali. Nah, Rasulullah sampai seperti itu. Nah, lalu kemudian ya hal yang sangat ditekankan di sini yaitu tadi, Pak, tauladan. Kita menjadi contoh. Walaupun kita tidak bisa berkata, walaupun kita tidak bisa untuk mengatakan sesuatu itu, tapi diri kita itu, kebaikan kita itu, atau kita memberikan manfaat kepada orang lain, atau ibadah kita itu menjadi contoh bagi orang lain, dan akhirnya orang itu mencontoh apa yang kita lakukan. Bisa saja, Bapak, orang menganggap kita itu, umpamanya ya, si Fulan itu kan orangnya agak kurang tuh bicaranya. Ngomong aja masih seperti anak-anak umpamanya gitu kan. Ya mungkin itu karena kekurangan dia. Allah ciptakan dia kekurangan di dalam lisannya, gagap ya. Bisa jadi orang melihatnya berpikiran seperti itu, tapi ini orang setiap subuh keluar rumah pergi ke masjid. Sehingga kemudian ketika dia membuka pagar, tetangganya dengar.
Ketika dia menginjakkan sendalnya ke jalanan, itu pun tetangganya dengar. Nah, sehingga kemudian tetangganya pun sudah paham betul itu. Nah, ini si fulan ke masjid, si fulan ke masjid. Nah, orang yang seperti ini akan lama-lama kan akhirnya terbukti juga. Dia saja bisa ke masjid. Masa saya nggak ke masjid? Padahal saya dalam keadaan sempurna. Nah, ini tauladan tadinya. Nah, lalu kemudian setelah Abu Dzar Al-Ghifari bertanya seperti itu dan jawab oleh Rasulullah, lalu kemudian Abu Dzar ini pun masih kurang, dia masih ingin bertanya lagi kepada Rasulullah di dalam hadis, masih dalam satu hadis ini. Abu Dzar kemudian melanjutkan, "Ara'aita in kana akhraqa la yasna'u syai'a?" Bagaimana jika orang itu sendiri dalam keadaan yang memang tidak bisa membantu orang dan tidak mampu melakukan apapun? Sudahlah dia tidak bisa berkata, lalu kemudian membantu orang pun dia tidak bisa. Abu Dzar pun bertanya. Ini kan kalau kita urutkan dari awal nih kan pertanyaan dialog antara Abu Dzar dan Rasulullah. Ini menunjukkan Abu Dzar ini orang yang kritis. Dia bertanya terus kepada Rasulullah, tapi dijawab oleh Rasulullah. Nah, apa jawaban Rasulullah ketika Abu Dzar bertanya itu tadi? Ara'aita in kana akhraqa la yasna'u syai'a? Bagaimana jika orang itu sendiri dia tidak mampu untuk apa tadi dalam keadaan gagapnya itu dan tidak mampu untuk melakukan apapun? Nabi menjawab, ya'inul makhluf. Artinya di sini cukup yang membantu orang yang tertindas. Nah, belum paham kita nih ya. Lalu kemudian Abu Dzar bertanya lagi, bagaimana jika dia lemah dan tidak membantu orang yang tertindas? Lalu kemudian Rasulullah menegaskan di dalam hadisnya itu, ma turidu ayakuna fi sahibika min khairi yumsik an adzan nas. Cukup jika engkau ingin sahabatmu menjadi baik, maka hendak ia menahan diri dari menyakiti orang lain. Bayangin Pak, itu jawaban Rasulullah. Kalau kamu sudah tidak bisa lagi untuk mengucapkan itu kepada orang kebaikan itu karena kan kamu mempunyai kekurangan gagap itu tadi, lalu kemudian kamu tidak bisa membantu orang itu dengan tenaga kamu, maka hendaknya ia menahan diri dari menyakiti orang lain. Jadi ini bicara masalah hati. Nah, cukup kamu tidak menyakitin orang lain, itu sudah termasuk di dalamnya kata Rasulullah. Nah, jadi di sini apa? Maksudnya itu adalah menjaga diri agar tidak mengganggu orang lain, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Maksudnya di sini juga anak-anak dan keluarganya. Dan yang paling terdekat di sini adalah jangan sampai mengganggu tetanggamu. Itu dalam hadis Nabi. Karena di dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada yang disebut dengan hak dan kewajiban berumah tangga. Apa? Hak dan kewajiban antar tetangga. Itu juga harus kita pahami. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah yang mana kaum muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Lalu kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari kitabnya, beliau menjelaskan bahwa salah satu hak muslim atas muslim lainnya adalah kenyamanan dalam hidup tanpa gangguan dari sesama. Dan inilah ciri muslim sejati, baik hubungannya dengan Allah dan maupun hubungannya dengan sesama. Nah, yang paling ditekankan di sini adalah mereka-mereka yang bertetangga dengan kamu dan yang berteman dengan kamu. Artinya yang berkarib. Berkarib itu orang yang berteman dekat. Berteman dekat. Nah, lalu kemudian yang terakhir ini Abu Dzar pun menutup pertanyaannya dengan satu pertanyaan penting. Ya Rasulullah, iza fa'ala zalika dakhalal jannah. Wahai Rasulullah, apakah jika seseorang melakukan hal-hal ini ia pasti masuk surga? Rasulullah SAW menjawab dengan penuh kepastian, ma min muslimin ya'malu khoslatan min haula'i illa akhadtu biyadihi hatta adakhilahul jannah. Nah, tidaklah seorang muslim mengamalkan salah satu dari hal-hal ini tadi kecuali aku akan menggandeng tangannya hingga membawanya masuk ke dalam surga. Di riwayat At-Tabrani dan Ibnu Hibban. Nah, jadi itu ada 5 tuh Pak amalannya, ringan sekali.
Jadi 5 amalan ini salah satu saja, katakan Rasulullah, tidaklah seorang muslim mengamalkan salah satu dari hal-hal ini tadi, yang 5 tadi, kecuali aku akan menggandeng tangannya hingga membawanya masuk ke dalam surga. Jadi salah satu saja kita lakukan dari 5 amalan yang ringan ini tadi. Rasulullah mengatakan, akhadtu biyadihi hatta adkhilahul jannah. Aku akan menggandeng tangannya hingga membawanya masuk ke dalam surga. Begitulah, begitu besar sekali keutamaan dari yang 5 amalan tadi. Baik Bapak, apa 5 amalan itu tadi? Tu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu yang maksud di situ adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, lalu kemudian berinfak, lalu kemudian menyuruh orang untuk berbuat kebaikan dan melarang orang untuk berbuat kemungkaran, lalu kemudian menjaga hati orang jangan sampai kita sakiti. Nah, ini kan amal-amal ringan semua. Nah, inilah yang disebut oleh Rasulullah bahwa siapapun yang bisa melakukan ini salah satu darinya, maka aku akan menggandeng tangannya hingga membawanya masuk ke dalam surga. Nah, jadi Bapak, para jemaah sekalian, dari riwayat hadis ini kita belajar bahwa amal soleh itu tidak harus besar dan tidak harus berat. Ternyata ada amalan yang sangat ringan, yang tampak kecil, mungkin sebagian orang meremehkannya, tapi ternyata rupa amalan ini bisa mengantarkan kita menuju ke surganya Allah, bahkan kita digandeng tangan kita oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi di dalam hal ini kuncinya adalah keikhlasan dan kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah di dalamnya ada unsur yang lain dari 2 ini, amalan itu akan rusak. Jadi ikhlas pertama, lalu kemudian ya karena kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak, mudah-mudahan amalan-amalan yang disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, di mana dialognya dengan Rasulullah ini, itu mudah-mudahan salah satu dari 5 amalan itu ada yang melekat pada diri kita, dan bahkan mudah-mudahan 5-5-nya memang kita amalkan. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, sudah pasti, insya Allah ya. Yang kedua, infak kita, insya Allah jalan terus. Nggak bisa kita berinfak, sedekah kita, insya Allah. Lalu kemudian kita bisa mengajak, menyuruh orang untuk berbuat kebajikan dan melarang orang untuk berbuat kemungkaran. Walaupun kita bukan juru dai atau juru dakwah, tapi kita bisa mengajarkan anak, istri, keluarga maupun orang-orang yang terdekat, karib kerabat kita. Kita mudah-mudahan termasuk di dalamnya dan menjaga hati. Jangan sampai kita menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi mudah-mudahan ini memang menjadi salah satu atau memang 5-5-nya menjadi amalan kita, dan mudah-mudahan Bapak, kita masuk surga itu digandeng oleh Rasulullah SAW. Ini dalam hadis Nabi. Jadi kalau terbayang oleh kita bagaimana kita berjalan digandeng oleh Rasulullah masuk ke dalam surga, Masya Allah, seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan Bapak sekalian, mudah-mudahan ini dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita amalkan ini menjadi keistiqomahan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada kurang, ada lebih, kami mohon maaf. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.